Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan sedikit tentang bagaimana mekanisme ujian kita nanti dan apa saja yang harus Anda persiapkan untuk menghadapi ujian pemrograman visual. Berikut ini adalah beberapa general direction, beberapa informasi umum yang akan diaplikasikan baik di ujian teori maupun praktik. Yang pertama, Anda akan mengerjakan ujian secara mandiri di rumah. Ingat bahwa ketika Anda bekerja pada lokasi yang berdekatan, misalnya Anda dengan teman Anda nih satu rumah gitu ya, wah kita kerja bareng di rumah saya misalnya gitu ya, itu akan mengenerate IP address yang sama. Jadi server kita akan melihat servernya e-course ya, itu akan melihat Anda bekerja pada satu area yang sama ya, karena tergenerate IP address-nya sama. Jadi hati-hati, kita bisa track dari sana. Yang kedua, mencontek itu bisa fatal ya, mencontek bisa fatal, dampaknya bisa fatal. Yang ketiga, sebagai bantuan bagi Anda, Anda diperbolehkan untuk membuka source apapun di internet boleh, Anda boleh cari di internet, Anda boleh baca dari teks, ya, buku teks, Anda bisa lihat dari catatan Anda atau dari slides atau macam-macam, terserah, boleh. Tapi ingat, Anda harus mengerjakannya secara mandiri. Ya, ini udah enak banget. Untuk ujian praktikum akan Anda submit ke GitHub Classroom. Di sana ada sangat banyak informasi historik. Jadi kita bisa track apa yang Anda lakukan, dan kemudian berkas-berkasnya juga bisa dicek ya kemiripannya dengan punya teman Anda. Jadi sebaiknya jangan Anda lakukan contek-mencontek, copy-mengcopy ya. Silakan Anda kerjakan sendiri karena akan kelihatan apakah Anda mengerjakan secara mandiri atau tidak ya, itu akan sangat kelihatan. Berikutnya adalah pastikan komputer Anda, atau kalau Anda pakai komputer atau laptop Anda itu ready ya, jadi dia tidak bermasalah, kemudian internetnya baik, dia bisa connect ke jaringan dan lain sebagainya. Jika Anda memeriksa komputer Anda saat ini tidak dalam kondisi prima, ya Anda cari solusi. Ya, Anda cari solusi, Anda bisa pinjam mungkin dari orang tua Anda mungkin, atau dari teman Anda, atau dari tetangga Anda ya. Yang pasti, pastikan bahwa Anda siap untuk melakukan ujian, perangkat Anda juga siap untuk digunakan pada saat ujian. Secara spesifik untuk ujian teori, seperti pas kita kuis ya, kalau kuis itu kan kita cuma satu soal, terus ada pilihannya ada 8. Nah, kalau di ujian soalnya ada 5. Jadi ada 5 soal, setiap soal ada 8 statements. Kemudian Anda akan diminta untuk memilih statement yang salah, ya, yang incorrect. Anda diberikan waktu 60 menit, ya, dari jam 8 sampai jam 9 hari Sabtu. Kemudian kalau di breakdown, 60 menit ini dipakai untuk apa? 60 menit ini dipakai untuk satu mengerjakan, ya, jadi mengerjakan soal itu. Kemudian yang kedua adalah submission. Ya, jadi 60 menit ini cukup. Kalau kita decompose ya, kita breakdown, setiap soal itu diperkirakan bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit setiap soal. Kemudian karena soalnya 5, ya dikali 5 ya, 50 menit. Kemudian kita berikan time buffer 10 menit untuk submission, mana tahu ada kendala ya. Jadi ada buffer 10 menit. Pastikan di waktu ini Anda ready. Kemudian yang berbeda dari kuis, karena kuis itu cuma satu soal ya sudah begitu saja. Begitu muncul soalnya Anda jawab, selesai. Tapi kalau di ujian, karena ada 5 soal, maka Anda akan melihat soal itu satu-satu. Ya, soal pertama Anda jawab, next. Soal kedua jawab, next. Soal 3 jawab, next, gitu ya, sampai soal kelima. Ingat bahwa setelah Anda next, Anda nggak bisa balik lagi. Sudah selesai. Jadi ketika Anda next, berarti yang sudah Anda submit sudah tersubmit. Tidak bisa Anda kembali lagi berputar mengerjakan soal sebelumnya, gitu ya. Misalnya Anda mau skip, aduh saya agak nggak yakin yang ini, saya skip dulu deh.
tidak bisa seperti itu. Anda jawab, Anda next. Anda jawab, Anda next. Setelah soal kelima Anda submit, kemudian ya sudah selesai. Dia akan bergenerate nilai Anda berapa. Ya, ingat itu ya. Jadi setelah Anda jawab, no turning back. Anda nggak bisa balik lagi untuk memperbaiki yang sebelumnya. Maka pastikan Anda ready, ya. Baca soalnya baik-baik, baca statementnya baik-baik, pahami, lalu Anda buat keputusan. Ini correct atau incorrect, gitu ya. Gampang sekali. Untuk ujian praktikum, seperti biasa, kita akan menggunakan GitHub Classroom. Dan pada ujian tersebut, Anda akan diberikan sebuah case study. Jadi, konsepnya mirip dengan kuis kita sebelumnya, ya. Jadi, Anda dikasih case study, Anda analisis, diberikan waktu, kemudian Anda kerjain, ya. Anda develop solutionnya, kemudian Anda bisa ya Anda submit, gitu ya. Kalau udah contreng, nah berarti udah beres. Sangat disarankan sebelum Anda bekerja, ya, baca dulu persoalannya dengan rinci, terus pahami apa sih yang diminta, gitu ya. Terus Anda rancang-rancang di kepala Anda, lalu Anda kerjain, ya. Jangan langsung main hantam, main kerjain tanpa tahu kira-kira apa yang harus Anda lakukan. Anda punya 4 jam untuk mengerjakan ujiannya. Jadi ujian akan seperti biasa, ya. Kita buka dari jam 12 siang, kemudian akan ditutup jam 4 sore. Kemudian Anda akan diminta untuk mempresentasikan pekerjaan Anda. Jadi Anda akan Anda bisa pakai Zoom, gitu ya. Kemudian Anda share screen, kemudian Anda presentasikan pekerjaan Anda itu ngapain, apa langkah-langkahnya, ya. Oh, langkahnya begini, 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 karena begini, tipe datanya ini, begitu, gitu ya. Jadi harus dijabarkan dengan rinci, ya, supaya saya bisa menilai apakah Anda punya rasional yang baik ketika memilih suatu instruksi, ya. Jadi itu perlu, akan ada aspek penilaian di sana. Kemudian Anda akan diminta untuk mengupload video rekaman presentasi Anda ke YouTube. Pada saat Anda mengupload ke YouTube, pastikan tipenya adalah unlisted. Jadi kalau di YouTube itu ada beberapa tipe video, ada yang private, public, dan ada unlisted. Jadi Anda pilih unlisted. Nah, setelah itu Anda copy linknya, link URL dari video yang Anda upload. Kemudian Anda submit melalui e-course, ya. Itu kita berikan waktu sampai jam 6 sore. Jadi Anda punya cukup banyak waktu untuk mempresentasikan pekerjaan Anda dan mengupload. Saya harapkan pekerjaan Anda itu bisa dipresentasikan paling lama 10 menit, ya. 10 menit Anda presentasikan, nggak usah panjang-panjang. Ingat, perkenalkan nama Anda siapa, NIM Anda berapa, kemudian baru ceritakan, ya. Video yang diharapkan punya kualitas minimum, ini minimum, ya, 720 pixel, ya, 720 kali sekian-sekian, ya. Video yang diharapkan kualitasnya, ya, minimum 720p, 30 fps. Kalau bisa lebih bagus lagi 1080p tentu lebih baik, ya, akan lebih tajam gambarnya. Nah, itu untuk practical exam. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang? Ada 2. Yang pertama adalah prepare, yang kedua adalah promise. Untuk prepare, saya minta untuk memeriksa komputer Anda bahwa komputer itu kondisinya baik dan siap dipakai. Kemudian pastikan Anda punya paket data yang kira-kira cukup, ya. Ya, paling 1 GB udah cukup untuk ujian kita, ya. Kemudian yang kedua, promise. Saya minta Anda untuk menemui orang tua Anda dan membuat sebuah rekaman singkat, ya, pakai mode selfie gitu. Di sana dalam rekaman itu saya minta Anda untuk meminta orang tua Anda minta blessing, ya. Pak, doakan saya, ya, saya mau ujian, gitu ya. Nanti ada di e-course script-nya, silakan gunakan itu. Kemudian buat sebuah janji bahwa Anda akan melakukan ujian secara bertanggung jawab, ya, secara bertanggung jawab. Ingat, videonya kualitasnya adalah minimum 720p 30 fps minimum.
lebih besar, lebih bagus, ya, lebih tajam nanti dia. Upload ke YouTube, kemudian make sure Anda buat videonya unlisted, kemudian kirimkan link YouTube-nya pada hari Kamis ya, dikirimkan hari Kamis paling lambat, supaya bisa saya cek ya siapa yang sudah bisa pakai YouTube atau belum. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, semoga sukses untuk ujiannya. Sampai bertemu di hari Sabtu. Ciao.